Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizal Sita Pratama. Kali ini akan membahas tentang penaksiran parameter. Penaksiran parameter. Pengertiannya, penaksiran parameter adalah seluruh proses menduga, menaksir, mengira suatu parameter pada populasi yang abstrak dengan menggunakan sampel yang dianalisis. Jenis penaksiran ini terdapat dua jenis. Satu, penaksiran titik atau point estimation adalah penaksiran dengan hasil nilai tunggal. Misalnya, diambil sampel acak di kelas melatih, rata-rata uang saku setiap siswa adalah 10.000. Dua, penaksiran interval atau interval estimation. Penaksiran interval adalah penaksiran dengan dua nilai pembatas di mana penaksiran interval terbentang. Misal, diambil sampel acak di kelas mawar, rata-rata jarak rumah ke sekolah 3 km plus minus 0,5 km atau bisa disebut jarak siswa kelas mawar dari sekolah ke rumah adalah antara 2,5 sampai 3,5 km. Di sini dapat dilihat pembedanya adalah jika penaksiran titik hasilnya adalah satu titik saja. Jika penaksiran interval, hasilnya memiliki dua nilai pembatas atau dua titik, yang dimana penaksiran interval itu terbentang. Tapi kali ini saya akan membahas lebih luas ke penaksiran interval. Kriteria penaksiran. Satu, tidak bias, artinya statistik sampel yang dipilih harus mendekati atau sama dengan parameter populasinya. Efisiensi, artinya standar deviasi dari statistik sampel kecil. 3. Konsistensi, jika jumlah sampel semakin banyak, maka statistik sampel mendekati parameter dari populasi. Seperti yang saya katakan tadi, saya akan membahas lebih dalam ke penaksiran interval parameter. Ada dua jenis, yaitu penaksiran parameter rata-rata dan penaksiran parameter proporsi. Penaksiran parameter rata-rata. Pada penaksiran parameter rata-rata, seperti halnya namanya, akan memperoleh hasil rata-rata penaksiran dengan sampel tertentu dalam parameter populasi. Ada 3 rumus penduga interval rata-rata atau MIO. Di sini sudah saya lingkari merah. Rumus A ini digunakan ketika sampelnya besar. Sampel tak terbatas dengan syarat N lebih dari atau sama dengan 30. Atau populasi yang tidak terbatas dengan syarat N per N besar kurang dari atau sama dengan 0,05. Yang kedua adalah jika sampelnya besar lebih dari atau sama dengan 30, tetapi populasinya terbatas dengan N per N lebih dari 0,05. Dipakai dengan rumus ini. X min Z alpha per 2 sigma per akar N besar min N per N min 1 kurang dari mu kurang dari X plus Z alpha per 2 sigma per akar N min N per N min 1. Ini jika rumus dilakukan saat sampel besar N lebih dari atau sama dengan 30 dengan N per N besar lebih dari 0,05 dengan populasinya yang terbatas. Kemudian jika untuk rumus C ini digunakan saat sampelnya kecil, N kurang dari 30. Dengan rumus X min T alpha per 2S per akar N kurang dari mu kurang dari X plus T alpha per 2S per akar N. T alpha per 2 diperoleh dari alpha per 2 dengan DF sama dengan N min 1. Sedangkan yang di A tadi Z alpha per 2 diperoleh dari 1 min alpha per 2.
Untuk lebih jelasnya langsung lanjut ke soal. Contoh soalnya, sebuah perusahaan memiliki 200 kerjasama dengan perusahaan lain dan menanam modal sebanyak 500 juta. Andi diminta untuk mengawasi 50 perusahaannya, standar depresiasi modalnya 20 juta dengan tingkat keyakinan 99%. Hitung taksiran rata-rata modal yang ditanam perusahaan. 200 kerjasama, artinya ini adalah populasinya 200. Dan 500 juta ini menanam modal, artinya ini adalah rata-rata semua populasinya adalah 500 juta. Dan Andi diminta untuk mengawasi 50 perusahaan. 50 perusahaan ini masuk ke dalam sampel 50. 20 juta di sini masuk ke dalam standar depresiasi dari populasi. Dengan tingkat keyakinan 99%. Hitung taksiran rata-rata modal yang ditanam. Pertama, kita cari dulu N per N besar sama dengan 0,25, didapat N di sini, dapat dari sini 50 per 200 ini. Nah, 50 per 200 sama dengan 0,25. Bisa dilihat di sini, artinya memerlukan faktor koreksi atau memakai rumus yang B. Kemudian dicari nilai Z-nya karena di dalam rumus B memakai nilai Z. Z-nya alfa per 2 sama dengan Z 0,495 sama dengan 2,575. Di sini dilihat dari tabel Z. Yang ditanya adalah taksiran rata-rata modal yang ditanam perusahaan dengan tingkat keyakinan 99%. Jadi P, X, min, Z, alfa per 2S per akar N besar min N per N besar min 1 kurang dari mu atau rata-rata kurang dari X plus Z alfa per 2 Z per akar N besar min N per N besar min 1 sama dengan 0,99. 0,99 ini didapat dari 99 per 100 atau 99%. Dilanjut 500 tadi diperoleh dari nilai X. Kemudian 2,575 diperoleh dari nilai Z alfa 2. Rumus yang di sini. Kemudian 20 per akar 50. S per akar N. Dan akar 200 min 50 dan 200 min 1. Ini N-nya dari sini, N kecil dari sini, dan N dari sini min 1. Sama. Yang membedakan adalah di sini min, di sini plus. Memperoleh hasil 500. Hasil di sini adalah 6,32364 kurang dari mu kurang dari 500 plus 6,32364. 9,676735 peroleh dari pengurangan di sini kurang dari mu kurang dari 500 6,32324. Jadi dengan tingkat signifikansi 1%, artinya 100% dikurangi 99% memperoleh tingkat signifikansi 1%. Rata-rata saham yang ditanam perusahaan berkisar antara 493,676735 juta dan 506,32324 juta rupiah. Penaksiran selisih rata-rata. Saya tidak akan
menjelaskan lebih detail di sini karena tidak mencakup di sini, tapi saya akan menjelaskan sedikit saja. Jika akan menaksir perbedaan rata-rata populasi 1 dan populasi 2, maka dapat digunakan statistik sampel rata-rata X1 min X2 atau dengan rumus untuk sampel besar N1 lebih dari 30, N2 lebih dari 30 dengan menggunakan rumus ini dan menggunakan rumus ini. Dengan catatan, digunakan bila sigma 1 kuadrat dan sigma 2 kuadrat tidak diketahui nilainya. Ini yang di bawah ini tidak diketahui nilainya. Yang di atas ini jika diketahui menggunakan rumus yang atasnya ini. Yang kedua untuk sampel kecil, N1 kurang dari atau sama dengan 30 dan N2 kurang dari atau sama dengan 30. Ini rumus pertama, jika diketahui semuanya. Ini yang rumus kedua, digunakan bila sigma 1 kuadrat dan sigma 2 kuadrat tidak diketahui nilainya. Dan diketahui sigma 1 kuadrat tidak sama dengan sigma 2 kuadrat. Yang di bawah ini digunakan saat sigma 1 kuadrat dan sigma 2 kuadrat tidak diketahui, namun yang diketahui adalah sigma 1 kuadrat sama dengan sigma 2 kuadrat. Lanjut ke penaksiran parameter proporsi. Penaksiran parameter proporsi menunjukkan persentase dari suatu bagian. Proporsi ini menunjukkan jumlah bagian kelompok dan dapat diperoleh dengan beberapa rumus. Rumus penaksiran proporsi X per N min Z alpha per 2 akar X per N dalam kurung 1 min X per N kurang dari Pi kurang dari X per N plus Z alpha per 2 akar X per N dalam kurung 1 min X per N. Di sini dapat dilihat ciri-ciri proporsi, yaitu suatu perbandingan. Maka di sini setiap itu adalah perbandingan X per N, dan X per N. Rumus ini berlaku untuk sampel besar N lebih dari 30 dari populasi yang tak terbatas atau infinite population, atau dari populasi terbatas finite population, namun N per N kurang dari atau sama dengan 0,05. Jika N per N besar lebih dari 0,05, rumusnya beda lagi, menggunakan rumus yang ini. Dengan faktor koreksi akar N min N per N besar min 1. Jadi rumus tadi hampir sama. Yang menjadi pembeda adalah letak faktor koreksinya yang ada di sini. Di sini ada, sedangkan yang di sini tidak ada faktor koreksinya. Yang ketiga adalah jika sampel kecil N kurang dari 30, ganti Z di sini diganti dengan T alpha per 2 untuk memudah membedakannya. Rumusnya sama seperti yang awal tadi, X per N min T alpha per 2 akar X per N dalam kurung 1 min X per N kurang dari Pi kurang dari X per N plus T alpha per 2 akar X per N dalam kurung 1 min X per N. Langsung ke contoh soal saja. Dari 25 warga desa Sukamaju, 80% setuju diadakan pemindahan jembatan desa. Untuk mendapat hasil yang mufakat, maka diperlukan musyawarah voting. Buat dugaannya, 95% tingkat keyakinan untuk hasil voting setuju perihal pemindahan jembatan. Diketahuinya adalah N
25%. N 25 warga, maaf. Dan Desa Sukamaju 80% setuju diadakan pemindahan jembatan. 80% di sini masuk ke dalam X per N sama dengan 0,8 atau bentuk desimal dari 80%. Dan T alpha per 2 sama dengan T 0,02524 sama dengan 2,0639. T alpha di sini diperoleh dari rumus faktor koreksi ini. N min N per N min 1. Kemudian yang ditanya adalah tingkat keyakinan untuk hasil voting setuju pemindahan jembatan X per N min T alpha per 2 akar X per N 1 min X per N kurang dari Pi kurang dari X per N plus T alpha per 2 akar X min N 1 min X min N per N sama dengan 0,95 atau dugaannya ini dimasukkan ke dalam sini. Nilai ini dimasukkan 0,8 2,06639 akar 0,8 0,2 dibuat dari sini X per N 1 min X per N 25 N nya 25 Pi kurang dari 0,8 plus 2,0639 akar 0,8 0,2 per 25 sama seperti ini. Yang membedakan adalah plus dan minusnya. Diperoleh hasil 0,8 min 0,165112 kurang dari Pi kurang dari 0,8 plus 0,165112 dikurangi menjadi 0,63488 kurang dari Pi kurang dari 0,965112. Jadi tingkat signifikansi 5% proporsi yang akan memilih setuju berkisar antara 63,4888% dan 96,5112%. Lanjut ke penaksiran selisih proporsi. Seperti yang selisih rata-rata tadi, tidak menjelaskan secara detail, cuma saya akan menjelaskan sedikit. Jika akan menaksir perbedaan proporsi populasi 1 dan populasi 2, maka dapat digunakan statistik sampel P1, P2 atau dengan rumus ini. Jika untuk sampel besar N1 lebih dari 30 dan N2 lebih dari 30 menggunakan rumus yang ini atau yang ini dengan syarat bila X1, X2, N1, dan N2 masing-masing dinyatakan dengan bilangan bulat positif, persoalan penaksiran tersebut dapat diselesaikan atau dengan menggunakan rumus ini. Jika X1, X2, N1, dan N2 masing-masing dinyatakan dengan bilangan bulat positif. Positifnya yang ini. Atau jika negatif diselesaikan dengan yang bawahnya. Akan tetapi bila X1 per N2, X2 per N2 masing-masing dinyatakan dengan bilangan dalam bentuk rasio atau persen, maka hanya digunakan rumus yang ini. Ini yang bawahnya untuk sampel. Dengan P sama dengan X1 per N1 dan P2 X2 per N2. Ini adalah sumber referensi yang saya dapatkan untuk membuat PowerPoint ini. Sekian presentasi yang saya sampaikan. Bila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.